Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan rahmat dan nikmat sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal baik, amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, melanjutkan penjelasan hadis pertama di dalam bab tentang banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Hadis riwayat sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah. Di dalam hadis ini, hadisnya sudah kita baca pada pertemuan minggu yang lalu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan dari sahabat Abi Dzar tentang amalan yang paling utama, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling utama itu yang pertama adalah al-iman billah, yaitu iman kepada Allah. Ini yang pertama, ya. Jadi iman inilah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Iman inilah nanti yang akan kita bawa mati saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini harta yang paling berharga buat kita sebagai seorang hamba Allah. Lalu yang kedua, Rasulullah mengatakan amal yang paling utama itu adalah berjihad di jalan Allah. Wal jihadu fi sabilih, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah para jamaah dalam konteks pada waktu itu, pada masa Rasulullah itu ya perang memang. Tapi perang itu disebut dengan al-qital, ya, al-qital, ya, peperangan. Tapi perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang betul-betul dalam rangka mempertahankan agama. Bukan memulai peperangan tanpa ada sebab, itu bukan, ya. Tetapi karena untuk mempertahankan agama. Agama itu yang paling mendasar tadi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang itu menjadi amal yang paling utama karena perang itu dalam rangka menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan Indonesia ini kan bukan negara yang kolonialis, bukan negara penjajah, tapi kita ini malah dijajah, ya. Kita dijajah Belanda, dijajah Portugis, ya, Jepang, ya, sekian tahun lamanya itu. Tapi bangsa Indonesia tidak pernah menjajah. Dan penjajahan di mana-mana itu salah satu yang dibawa adalah misi agama, ya, misi agama itu di mana-mana begitu. Jadi pernah terjadi istilah perang salib misalnya, itu juga misinya misi agama, misinya misi agama. Jadi penjajahan itu selalu membawa misi agama. Nah, Islam itu tidak memulai peperangan, tidak memiliki inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu, tapi justru mempertahankan. Bukan, jadi kalaupun harus menyebarkan Islam, membawa misi agama, itu bukan dalam keadaan perang itu, bukan, tapi dalam keadaan damai.
Orang tidak bisa dipaksa untuk pindah keyakinan pada saat dia terpaksa cari selamat. Meskipun di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bukan kok terus dalam keadaan aman lalu memaksakan agama, itu bukan. Tapi dalam kondisi perang itu ketika lawan terjepit, kalah, lalu dia menyatakan menyerah, apalagi dia mengatakan saya bersedia masuk Islam, padahal tidak dipaksa, maka haram darahnya untuk dialirkan. Dia tidak boleh dibunuh, meskipun mungkin pernyataan 2 kalimat syahadatnya itu mungkin tidak tulus karena hanya cari selamat saja. Ya sama seperti fenomena sekarang ini, sebagian yang beda agama itu lalu nikah, ngikut Islam, mu'alaf, tapi setelah itu balik lagi cari selamat aja. Tetapi kan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati, dan iman itu ya di dalam hati. Iman itu tempatnya di dalam hati, sedangkan jihad ini refleksi, aksi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, lalu Allah memanggil, ya, Allah memerintahkan, ya sudah, siap. Ya. Jadi kalau Allah memanggil, siap. Makanya perang itu zamannya Rasulullah itu mesti nunggu perintah. Sayyidina Hamzah itu pernah tidak sabar. Pamannya Rasulullah yang wafat saat perang Uhud itu, salah seorang syuhada Uhud itu saat sebelum perang Badar, itu kan umat Islam itu selalu diintimidasi, diteror, terus dianiaya. Nah, ketika jumlah umat Islam sudah banyak, Sayyidina Hamzah itu, kapan kita ini perang? Mosok kita ini diem aja, digarahi kok, diem aja. Kita ini manusia apa bukan? Kayak begitu. Mosok ditempeling wong meneng ae, ya sabar, tapi ya ono batese gitu loh. Nah, itu iya, tapi Rasulullah tidak berani menyampaikan perintah perang sebelum perintah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau Nabi dan Rasul. Nah, ini bedanya Nabi dan Rasul dengan preman itu ya di situ itu. Nek preman gak ada dikongkon wis pokoknya sikat gitu aja. Tapi Rasulullah enggak. Untuk perang itu harus menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dan kalau tidak nunggu perintah Allah, artinya apa? Kalau ada terjadi apa-apa, Gusti Allah tidak melok-melok, gitu loh ya. Harus durung wayahe perang dhisik ya. Kandhani angel ya. Angel wis, nah itu akhirnya wis. Nah, angel wis itu ya gak kena dituturi, kok niru mae gak ngene arek iki. Nah, itu. Ya. Jadi para jamaah jihad itu seperti itu ya. Jadi kita melihat misalnya begini ya, dulu Hagia Sophia itu dulu kan gereja awalnya itu karena memang misi Bizantium Roma saat itu ya bawa agama itu jadi gereja, bahkan itu gereja yang paling ini ya, yang paling monumental di Eropa waktu itu. Lalu ketika Islam datang, Kesultanan Turki Utsmani itu menguasai Konstantinopel, Istanbul itu, kemudian diubah menjadi masjid, gitu. Lalu oleh Mustafa Kamal Atatürk itu diganti jadi museum. Nah, lalu oleh Presiden Turki yang sekarang, Recep Tayyip Erdogan itu dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid. Jadi kadang kalau sholat di Hagia Sophia itu ya masih kelihatan, iya, patung-patung itu, gambar-gambar itu kelahirannya Nabi Isa, itu tempat kelahirannya itu di Bethlehem, itu masih ada ilustrasi-ilustrasi seperti itu ya. Jadi kalau soal itu kan tidak masalah. Kalau soal Nabi Isa lahir di Bethlehem itu kemudian diilustrasikan kan tidak masalah. Yang masalah itu kan ketika diyakini Nabi Isa itu sebagai Tuhan, itu yang bermasalah kalau itu jadi sebuah masjid.
Nah, tapi di Spanyol kita juga melihat sebaliknya. Di Spanyol, di Andalusia itu asalnya masjid kemudian jadi gereja. Jadi sebaliknya begitu. Ya, jadi artinya penjajahan itu bawa misi agama, tapi Islam itu bukan penjajah. Coba kita lihat di dunia ini tidak ada ceritanya Islam itu jadi negara kolonialis, itu tidak ada. Memang ada khilafah saat itu, tetapi khilafah itu sebenarnya juga hadir eksistensinya itu untuk melawan tirani kesewenang-wenangan dari imperium yang saat itu sudah ada. Ada Romawi yang sebelumnya sudah ada, Mongolia itu dinasti-dinasti Cina itu kita tahu begitu lama dan begitu panjang usianya itu. Ya, jadi karena itu jihad ini menjadi amal yang paling utama dan jalan pintas yang sayang ini dipahami salah oleh sebagian orang sekarang itu, ya memang dengan jihad ini orang bisa mati syahid. Dan kalau mati syahid itu sudah tidak ada balasan lain kecuali hanya surga. Makanya para sahabat itu ketika turun ayat tentang perang, perintah perang, semuanya mereka tinggalkan. Ini kesempatan kita untuk perang, ya. Dan kalau matinya mati syahid. Ya. Karena itu para jamaah rahimakumullah, saya pernah menyampaikan kepada panjenengan bahwa setelah Rasulullah itu menetap di Madinah, setelah masjid dibangun, Masjid Quba, Masjid Nabawi itu dibangun, masjid pertama dan kedua itu. Kemudian setelah Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, al-mu'akhaw bainal muhajirin wal ansor. Lalu kemudian setelah Rasulullah menyusun piagam Madinah itu, Madinah Charter, yang mengatur tentang dan mengakui pluralisme, heterogenitas masyarakat berbangsa dan bersuku-suku itu Rasulullah bentuk pasukan. Rasulullah itu bentuk pasukan, bikin tentara. Sebab kalau tidak punya pasukan, kalau terjadi perang, orang sipil tidak bisa dilibatkan gitu saja. Kalau mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan dan latihan kemiliteran. Karena perang ini beda dengan orang gelut, itu beda. Jadi perang dengan tukaran itu beda. Jadi perang itu harus bukan hanya secara fisik kuat, tapi logistiknya juga, kemudian suasananya, strateginya, tekniknya, macam-macam. Ya, jangan sampai kemudian jumlahnya sedikit, lawan banyak, wis pokoknya lawan aja, lek-lekan. Ya ini bunuh diri. Bunuh diri. Makanya ada strategi perang misalnya seperti perang Khandaq itu. Kenapa ada perang Parit? Apa umat Islam tidak berani? Berani, tapi pakai strategi. Kalau sedikit, nekat, lawan aja, itu namanya nekat itu. Ya, jadi harus pakai strategi. Jadi karena itu maka keberadaan pasukan itu penting para jamaah. Cuman ya jangan sampai berlebihan, jangan karena ini penting lalu anggaran negara itu disedot semuanya untuk militer, itu tidak begitu. Menurut saya sih pendidikan itu tetap nomor satu. Kalau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu nomor satu saja. Karena ini SDM, kaitannya dengan SDM. Kemudian ya lalu kesehatan, ya kesehatan. Itu kalau tidak sehat itu ya untuk apa? Ya, jadi tentara tapi kalau tidak sehat ya untuk apa? Ya, jadi tentara kudu sehat. Kalau orang sipil ono sing loro tidak apa-apa. Ya nggak masalah, tapi kalau tentara ini dia di garda terdepan itu melawan lawan ya. Jadi ini penting, keberadaan pasukan itu penting. Dan di masa Rasulullah itu gini para jamaah, bedanya dengan sekarang. Di masa Rasulullah itu orang ikut perang, masuk militer, jadi tentara, itu tidak dibayar. Dan kita juga bangsa kita ini ketika menghadapi penjajahan, merebut kemerdekaan itu juga banyak yang tidak dibayar, tentara-tentara itu. Wong memang masih cikal bakalnya tentara, BKR, TKR, Hizbullah, Sabilillah. Nah itu kan namanya saja Sabilillah. Sabilillah itu kata orang Arab kan gratisan kan gitu. Gak ono sing bayar. Maka tentara-tentara di masa Rasulullah itu berhak mendapatkan zakat.
Karena mereka memang betul-betul sabilillah. Sabilillah itu berjuang di jalan Allah. Taruhannya cuma dua. Kalau perang itu menang, ya dia dapat harta rampasan perang, dapat ujian, sanjungan, namanya dikenang. Kalau mati, matinya mati syahid. Tapi selebihnya keluarganya tidak ada yang mikirkan. Jadi kalau mati ya sudah, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Itu resikonya seperti itu. Karena itu ini menjadi amal yang paling utama. Nah, kemudian sahabat Abu Dzar ini juga bertanya, qultu ayyur riqabi afdal. Lalu dia tanya tentang memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak yang paling utama itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab, qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Jadi memerdekakan budak yang paling utama itu adalah budak yang paling disayang oleh yang punya, ya. Jadi dan yang lebih mahal harganya. Jadi budak itu kan seperti saya singgung pertemuan yang lalu itu nek ireng mbek terus fisiknya tidak kuat itu harganya murah, ya. Tapi kalau dia ganteng kayak budaknya Nabi Yusuf itu, meskipun masih kecil, harganya paling mahal. Itu budak harganya paling mahal itu ya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf juga tidak ngaku kalau putranya Nabi Yakub itu. Jadi tidak ada orang lain yang tahu gantengnya kayak gitu, bukan hanya ganteng, cerdasnya itu luar biasa. Jadi Nabi Yusuf kecil itu dia sudah bisa, dalam tanda petik kalau bahasa orang sekarang itu meramal Mesir ke depan itu akan terjadi sebaliknya. Jadi di mana kekuasaan pendeta di kuil Amun itu akan jatuh dan Mesir akan menjadi negara yang bertauhid. Itu sudah dibaca oleh Nabi Yusuf saat dia masih kecil. Loh, ternyata kok primbonnya Mesir itu yang Nabi Yusuf diminta untuk dibacakan karena dia jadi budak, jadi harus membacakan cerita tentang Mesir itu sampai yang diceritain itu tidur. Nah, itu primbonnya itu juga meramal Mesir nanti akan jatuh satu saat itu dan negara ini akan berubah menjadi negara yang adil dan makmur karena dipimpin oleh seseorang yang manusia langit, itu bahasanya begitu. Ya, manusia langit, ya tidak lain ya Nabi Yusuf alaihissalam itu akhirnya. Jadi dia sendiri yang membaca primbon itu, tapi dia sendiri sebenarnya mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Mesir ke depan akan seperti ini. Ya. Jadi budak yang harganya paling mahal dan disayang oleh majikannya. Termasuk ini para jamaah. Bilal bin Rabah itu dimerdekakan. Sahabat Bilal bin Rabah itu kan budak. Itu budak disiksa tidak karu-karuan, termasuk keluarganya Ammar bin Yasir itu juga disiksa tidak karu-karuan. Sahabat Bilal itu dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu harganya mahal. Tidak ada orang lain yang bisa nebus Bilal itu kecuali Abu Bakar. Loh, nebus budak itu kan harganya mahal. Karena Bilal itu memang meskipun dia orang kulit hitam, tapi fisiknya kuat. Kemudian suaranya bagus. Dengan majikan itu sangat setia. Dia ngerti betul apa keinginan tuannya itu, majikannya itu. Makanya begitu dia masuk Islam, ini dianggap Bilal ini dalam tanda petik representasi dari perlawanan kaum budak, ya, kaum budak. Ya, jadi kalau teori kelasnya dalam komunis itu, sosialis komunis itu kan ada kelas proletar dan borjuis. Ini dia mewakili kaum proletar, mewakili kaum budak. Jadi kalau Bilal ini merdeka, itu nanti berikutnya yang lain tinggal ngikut aja. Makanya dipersulit kemerdekaan Bilal ini. Tapi sisi lain Bilal ini bukan semata-mata ingin merdeka, tapi dia meyakini bahwa Islam itu agama yang benar. Karena itu meskipun dia disiksa dengan siksaan yang sangat berat oleh majikannya, sampai di dadanya ini ditindih batu yang sangat berat, dia tetap mengatakan ahad. Ahad itu artinya Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Dia tidak mau diperintahkan kembali untuk
apa namanya musyrik, ya, untuk musyrik, untuk nyembah berhala-berhala. Dia tidak mau. Dia mengatakan ahad. Lalu sahabat Bilal melihat keteguhan iman dari sahabat Bilal seperti itu, maka Abu Bakar kemudian menebus sahabat Bilal bin Rabah, lalu dia jadi merdeka. Dan betul ternyata Bilal ini aset luar biasa, ya, aset luar biasa. Bahkan dia mewakili bangsa dari Afrika khususnya, karena dia dari Ethiopia, dari Habasyah, Ethiopia, dan dia dianggap bukan hanya mewakili budak, tapi mewakili bangsa Afrika yang masuk Islam, ya. Dan suaranya kemudian luar biasa ketika adzan, bahkan sampai sekarang namanya dikenang sebagai sebutan bagi orang yang biasa memberikan komando saat Jumatan, saat Idul Fitri, itu namanya Bilal gitu, ya. Yang mengumumkan terawih itu namanya Bilal, padahal namanya bukan Bilal, Mulyono namanya, ya. Bukan Bilal sebenarnya, tapi Mulyono. Tapi karena berposisi seperti sahabat Bilal, maka kemudian dia disebut namanya menjadi Bilal bin Rabah, ya. Jadi karena itu orang-orang yang lain juga menjadi Bilal, ya. Pak Mul ini juga menjadi Bilal, ya. Yang lain semuanya jadi Bilal selama memberikan peringatan atau memberikan komando tentang pelaksanaan ibadah selain adzan, ya. Kalau adzan sudah pasti Bilal itu disebut muadzin utama, ya. Bahkan Bilal ini tidak mau adzan lagi. Ini cerita yang agak mengharukan. Bilal itu tidak mau adzan sejak Rasulullah wafat. Itu tidak mau, dia sudah adzan. Dan tidak mau tinggal di Medina, karena dia tidak bisa hidup di Medina. Baru ingat Rasulullah, pingsan lagi. Ingat Rasulullah, pingsan lagi. Saking cintanya kepada Rasulullah. Loh, kita ini meskipun tidak menangi Rasulullah, tapi dengan baca tiba, banyak baca sholawat, kemudian kita merasa Rasulullah hadir, kita merindukan kehadiran Rasulullah, insya Allah sama kita seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, ya. Jadi Bilal itu begitu. Jadi akhirnya Bilal ini lalu pulang kembali ke Afrika, dia pulang ke Habasyah kalau saya tidak salah itu, karena dia aslinya Habasyah, Ethiopia. Dia pulang. Suatu ketika saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia berkunjung ke Medina. Oleh Abu Bakar diminta adzan. Saya tidak bisa adzan. Kok tidak bisa? Kamu adzannya suaranya paling bagus di masa Rasulullah. Tapi sekarang saya tidak bisa, tidak kuat saya adzan. Karena dia kalau sudah bukan hanya ingat nyebut nama Rasulullah, pingsan sudah dia. Akhirnya karena diminta, didaulat, kangen sudah kangen ini orang-orang ini dengan adzannya jenengan ini. Akhirnya begitu adzan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan dia, jatuh, tidak kuat melanjutkan itu, tidak kuat. Jadi dia orang yang sangat mencintai Rasulullah, meskipun orang kulit hitam. Bahkan Rasulullah sendiri di dalam sebuah riwayat hadis itu menyebut Rasulullah mendengar suara sandalnya Bilal itu ada di surga. Loh, kalau sandale krungu nang swarga, ya berarti mesti sak wong-wonge pisan. Gak mungkin sandale tok nang masjid wonge ndak, itu kan gak mungkin. Ya. Kok ada orang sandale nang masjid wonge gak teko, itu kan aneh. Nah, ini Bilal ini kalau didengar suara sandalnya Bilal oleh Rasulullah, berarti Bilal itu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Meskipun bukan termasuk 10 sahabat utama yang dijamin masuk surga. Jadi yang dijamin Rasulullah itu ya ndak angger wong. Ya ndak saya jenengan terus kenal, iya kok tak jamin. Lah enak lah. Dijamin mangan enggak apa-apa, ditraktir mangan wis mesti itu. Tapi kalau dijamin masuk surga, nanti dulu. Itu 10 sahabat utama itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang utama. Yang lain berjuanglah seperti 4 orang ini supaya juga dapat jaminan, tapi jaminan dari amal solehnya, dari amal kebaikannya. Ya, jadi para jamaah ini budak, ya, ini budak. Nah, ini di dalam kitab syarahnya Riyadhus Shalihin Dalul Falihin disebut begini. Maka
Ini kalau dalam konteks perbudakan, memerdekakan budak yang paling utama itu yang paling disayangi oleh majikannya dan paling mahal harganya. Kalau dalam konteks kurban, mana yang paling utama? Kurban yang paling utama itu yang apa? Nah, itu di dalil hal ini disebut. Kurban yang paling utama itu yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Itu begitu. Jadi memang ada pendapat ulama bahwa kambing lebih utama daripada sapi, daripada unta, gitu ya. Karena syariat kurban itu kambing. Syariat kurban itu kan kambing, tidak sapi, tidak unta. So kalau yang dikasih contoh itu unta atau sapi, berat bagi kita untuk menjalankannya, itu berat. Nah, tapi kalau kambing kan di mana-mana banyak, ya. Kalau unta di sini belum tentu ada. Kalau di Arab cari sapi itu susah. Lebih mudah cari unta di sana daripada cari sapi. Tapi kalau kambing di sini banyak, di sana juga banyak. Nah, kurbannya siapa? Habil, itu kambing. Nabi Ibrahim kurban kambing juga, ya. Maka yang lebih utama kambing. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih utama itu sapi. Karena sapi itu dagingnya lebih banyak. Artinya nilai manfaat. Kalau kita bicara nilai manfaat, ya sapi wis meramute mesisan gitu, kemudian dagingnya manfaatnya lebih banyak. Ya, tapi kalau bicara mana lagi yang lebih utama, ya dalam konteks kita membandingkan seperti memerdekakan budak itu yang paling mahal harganya, maka sapi atau kambing itu yang paling gemuk. Yang paling gemuk. Kalau soal mahal harganya itu nggak mesti. Bisa jadi sapi ini bobotnya misalnya 500 kilo. Harganya 25 juta misalnya. Sapi ini bobotnya di atasnya. Misalnya 600 kilo. Tapi harganya cuma 21 juta. Embo sing dodol gak tapi pinter atau bagaimana? Ya, atau gak ngambil untung terlalu banyak. Tapi bukan soal harganya. Tapi mana yang nilai manfaatnya tadi itu, yang dagingnya lebih banyak, ya. Makanya dianjurkan kurban itu di samping yang sehat juga yang gemuk. Yang gemuk itu berarti kan nilai manfaat dari dagingnya, ya. Jadi kalau budak itu ya yang paling disayang oleh majikannya, yang paling mahal harganya, dan biasanya budak seperti itu budak-budak yang istimewa, ya. Budak yang istimewa, bukan budak kaleng-kaleng bahasa sekarang itu, ya. Bukan budak kaleng-kaleng, tapi budak istimewa, ya. Jadi ini para jamaah, kalau kita kaitkan dengan sedekah, ya sedekah itu yang memberikan nilai manfaat lebih banyak. Ya, kalau misalnya sedekah nasi bungkus, 1 bungkus dengan 2 bungkus, lebih utama mana? Ya lebih utama yang 2 bungkus, karena nilai manfaatnya lebih banyak. Tapi kalau sudah menyangkut soal keikhlasan, itu kan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri, ya, kecuali dirinya sendiri. Ini yang ketiga. Ya, jadi memerdekakan budak yang paling utama itu adalah yang paling disayang oleh majikannya dan yang paling mahal harganya. Lalu yang keempat, nah ini Abu Dzar ini karena orang ini dia kepingin dapat pencerahan supaya dia punya alternatif melakukan amal soleh yang lain. Fa'ilam af'al, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya tidak bisa melakukan itu bagaimana? Nggak punya uang misalnya untuk memerdekakan budak. Qala tu'inu sani'an, kata Rasulullah, ini yang keempat, kamu bisa membantu orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu jangan dipersulit, bantun itu supaya lancar usahanya, supaya lancar pekerjaannya, jangan malah dipersulit. Wes enak-enak kerja, gak oleh nyambut gawe. Ya, sebenarnya PPKM itu kan bukan melarang, hanya membatasi. Namanya saja kan pembatasan. Jadi kalau ada pelarangan orang tidak boleh bekerja, itu keliru. Ya, soal bekerja di luar rumah atau di kantor itu kan
bergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi orang masih diperbolehkan untuk bekerja. Jadi kalau kita tidak bisa memerdekakan budak itu tadi karena mahal harganya, ya, maka bisa membantu orang lain supaya pekerjaannya lancar. Ya ngapunten ya, kalau bagi pemerintah bantu orang lain pekerjaannya lancar, jalan-jalan sing bolong-bolong itu ya ditembeli. Nah itu karena ini membantu orang lain yang bekerja. Lah untuk apa? Duit akeh gak dipakai begitu. Habis dikorupsi, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini yang keempat. Yang kelima kata Rasulullah, kalau tidak mampu, ya, autasna'u li akhraqa, atau kamu membantu, ya, membuatkan orang yang tidak dapat bekerja. Wah ini agak susah ini. Berarti menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau panjenengan bekerja punya karyawan, punya pembantu, punya pegawai, itu alhamdulillah. Itu mudah-mudahan menjadi amal yang baik juga. Karena dengan begitu berarti kan membantu orang lain menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya dulu ada istilah padat karya, ketika banyak orang di PHK dulu itu. Tapi kan sifatnya jangka pendek. Kalau uang negara dipakai begitu kan habis itu. Orang tetap tidak punya keterampilan. Ya. Jadi membantu membuatkan orang yang tidak punya pekerjaan, ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya kalau kita ada garapan, nyuwun sewu para jamaah, karena kita memang tidak bisa mengerjakan semuanya itu sendirian. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada jenengan minggu yang lalu. Misalnya saja kalau saya ini yo ngaji, yo ceramah, yo ngajar, saya bisa ngesul sepatu itu bisa, misalnya. Lalu saya juga ngesul sepatu. Tambal ban saya juga bisa. Tambal ban. Buka warung saya juga bisa. Lalu kalau semua pekerjaan itu saya kerjakan, apa yang terjadi? Kira-kira saya ini tambah soge atau tambah remek, kan gitu. Insya Allah tambah remek, soge durung mesti. Ya, artinya memang rezeki itu hanya kita tinggal menjemput aja, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena itu rezeki kita tidak pernah tertukar dengan orang lain. Jadi kalau kita punya banyak karyawan itu jangan merasa enak karyawanku, enggak, enak kita juga. Kita jadi tidak terlalu ngoyo gitu secara fisik karena ada orang lain yang membantu. Lah orang lain juga bekerja. Dengan begitu dia mendapatkan rezeki yang halal. Ya. Jadi karena itu para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis di Bulughul Maram itu Rasulullah juga pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, apa amal bagi seorang laki-laki yang utama itu? Rasulullah menjawab, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya. Jadi amal utama bagi seorang laki-laki itu adalah dia bekerja secara swadaya. Jadi dia bekerja mandiri. Lalu dia bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap transaksi jual beli yang baik. Ya, itu amal yang utama bagi seorang laki-laki. Ya, jadi ini penting bagi kita untuk memotivasi supaya kita merasakan kemakmuran, kesejahteraan, ya, itu tidak sendirian, tetapi juga ada orang lain yang juga merasakan hal yang sama, ya. Karena kalau kita melihat orang lain sama dengan diri kita, atau diri kita sama dengan orang lain secara ekonomi, sama-sama makmur, itu alhamdulillah, ya, kita ikut senang rasanya. Nah, ini sahabat Abu Dzar masih mengatakan kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika saya lemah, saya tidak mampu melakukan yang seperti jenengan sampaikan tadi. Jadi bantu orang yang bekerja tidak bisa, menciptakan pekerjaan tidak bisa, memerdekakan budak tidak bisa. Ini bagaimana menurut jenengan? Kalau saya tidak mampu melakukan semua itu. Qala takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kata Rasulullah, kamu mencegah kejelekanmu, artinya kamu menjaga dirimu
tidak sampai melakukan kejahatan kepada orang lain, itu sudah cukup. Itu sedekah baginya. Jadi kan ini luar biasa. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai membuat madharat atau kejahatan kepada orang lain. Ya, kalau dalam praktek di lingkungan masyarakat itu, kalau kita tidak bisa ngapii kampung ini, ya jangan sampai ngerusoni kampung. Cuman ini kadang dipahami salah. Akhirnya dia maling, tapi tidak maling di kampungnya sendiri, tapi maling gitu loh. Tapi maling di kampung yang lain. Ya, sebabnya dia punya prinsip, nek gak iso ngapii kampung, ojo ngerusoni kampungnya dewe. Ya benar, itu benar. Itu benar, tetapi pemahamannya salah. Akhirnya dia maling juga, tapi di tempat lain. Sehingga di kampungnya yang diketahui orang kampung itu orang ini baik, orang ini rajin ibadah, orang ini sedekahnya luar biasa. Padahal di luar sana maling dia itu. Ya itu masih lumayan, ya, masih lumayan daripada di kampungnya sendiri maling, di luar juga maling. Wais naudzubillah min dzalik. Ya, iki nek maling sih nggawa barang gak apa-apa. Lah nek maling bojone wong itu tanggane dhewe dimaling. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi ini prinsip para jamaah. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitar kita, pada orang lain, paling tidak kita tidak membuat madharat untuk orang lain. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kita terus banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Saya lanjutkan hadis nomor 2. An Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Dari Abu Dzar juga, riwayat sahabat Abu Dzar bin Jundub radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap pagi ada kewajiban bersedekah untuk tiap-tiap persendian atau tulang, ya, untuk tiap-tiap ruas. Ya. Jadi tiap pagi itu persendian kita ini ada kewajiban untuk sedekah. Ya, ini berarti kan sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada yang baik. Nah, itu pasti ada yang baik. Mohon maaf seperti tadi itu maling misalnya, itu jelek. Tapi dia mesti punya kebaikan. Nah, itu jangan dilupakan. Paling enggak itu baik dengan istri dan anaknya. Ya sakjane bojone ngerti dhek maling itu yang ngerti, tapi aku nek gak maling terus mangan opo bojoku anakku, kan gitu. Meskipun jalannya itu salah, caranya itu salah, tapi dia punya tanggung jawab bahwa dia harus menafkahi istri dan anaknya. Loh itu kan kebaikan. Sehingga kalau dia bergerak, dia beraktivitas, persendiannya, tulang-tulangnya ini akan bergerak, dan persendian yang bergerak itu adalah merupakan sedekah. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, persendian kita itu berarti tulang-tulang kita itu juga ikut bersedekah, ya, ikut bersedekah. Makanya ada banyak pilihan para jamaah sedekah itu, ya tentu ya dengan materi, dengan uang gitu ya, dengan material kalau pembangunan, termasuk kalau tidak bisa dengan itu ya dengan tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga karena tidak kober ya secara fisik, mungkin ya ngasih minuman, teh gitu kan, jajan, kue, itu semuanya kan sedekah. Kalau tidak bisa begitu, mendukung aja pokoknya. Pokoknya mendukung tok, meskipun tidak ono apa-apa nih. Ya akeh tunggale ya, tapi mendukung gitu. Pokoknya ya, nah ini paling ndak itu dongakne. Nah, itu paling ndak mendoakan. Jangan jadi orang yang nyacat itu tadi. Jangan jadi orang yang maiduan. Karena maiduan itu termasuk kelakuannya orang munafik. Seperti yang dulu itu, yang disebutkan hadis yang dulu lagi itu. Jadi orang munafik itu
siapa saja yang sedekah banyak diomong, sing sedekah sedikit ya diomong, sing gak sedekah ya diomong. Dhek dhewe gak sedekah. Sakit tunggale begitu itu ya. Jadi tiap persendian kita ini ada kewajiban sedekah. Fakullu tasbihatin sedekah. Nah, ini Rasulullah mengatakan, maka setiap bacaan tasbih subhanallah itu sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa sedekah uang karena memang pas tidak ada uang misalnya, itu berarti kita membaca subhanallah itu sudah sedekah, mendapatkan pahala. Ya, semakin banyak subhanallah yang kita baca, semakin banyak sedekah kita. Itu begitu. Ini apa namanya, hebatnya ajaran Islam itu di sini. Jadi semua jalan kebaikan itu apa namanya bernilai pahala. Semua jalan kebaikan itu bernilai pahala. Subhanallah. Ya, ini sudah isya ini. Ampun ya. Ya, karena hadisnya masih agak panjang juga di nomor 2 ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.